Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, dalam keramaian di pasukan aliansi Dewa Petarung, Xiaoyan akhirnya melihat kembali Yunyun yang pernah mengisi hatinya. Namun Yunyun sepertinya mengalami amnesia setelah sembuh dari koma. Namun di saat berikutnya, para Raja Roh Istana Surgawi pun tiba di aliansi Dewa Petarung. Pada saat ini memang benar, aura yang dipancarkan dari tubuh Xiaoyan adalah aura yang mulia Suzang. Namun mereka juga dapat merasakan kekuatan yang mulia Shizun di tengah alis Xiaoyan, yang membuat mereka sedikit ketakutan. Bahkan saat Xiaoyan mengedipkan matanya, para Raja Roh langsung menembak mundur ketakutan. Karena mereka berpikir Shizun muncul untuk mengendalikan mereka dengan kekuatannya. Namun sepertinya Xiaoyan tidak mengetahui situasi semacam ini. Jadi dia hanya menggunakan kata-kata untuk dapat menekan mereka. Aku ingin bertanya kepada kalian, apakah Istana Surgawi berkolusi dengan Taisu? Xiaoyan berkata seperti seorang kaisar yang bertanya kepada bawahannya. Dia tidak memiliki keraguan sama sekali, yang membuat para Raja Roh langsung kehilangan kesombongan mereka. Meski begitu, beberapa dari Raja Roh terus menatap jejak Shizun di antara alis Xiaoyan dengan curiga. Tepat ketika Xiaoyan tidak mendapatkan jawaban dari para Raja Roh, mata Xiaoyan berubah menjadi lebih dingin. Kemudian tiba-tiba sebuah suara yang mengandung kekuatan keabadian yang sangat menakutkan menyebar di kehampaan. Untuk yang terakhir kalinya aku bertanya kepada kalian, apakah Istana Surgawi berkolusi dengan Taisu? Jika kalian tidak dapat menjawab pertanyaanku, berarti kalian bodoh. Dalam menghadapi orang-orang semacam ini, dia tidak perlu menjadi orang baik. Dia sesekali harus menjadi orang yang sangat tegas dan brutal, karena mereka sangat takut dengan keberadaan Yang Mulia Shizun. Pasti sebelumnya, Yang Mulia Shizun memberi mereka tekanan yang cukup besar. Yang Mulia memang benar, Taisu datang ke Istana Surgawi dalam beberapa waktu sebelumnya. Sesosok pemimpin Raja Roh menjawab Xiaoyan sambil tersenyum. Jelas, di bawah tekanan dari kekuatan Shizun, mereka tidak berani mengabaikan pertanyaan Xiaoyan sama sekali. Bagaimana pendapatmu? Apakah kalian menyetujui permintaan mereka dan bergabung dengan Taisu? Xiaoyan terus bertanya dengan dingin. Mendengar itu, para Raja Roh langsung terdiam seketika, yang menurut Xiaoyan ada yang salah dengan mereka. Karena bagaimanapun juga, Xiaoyan tidak mengetahui apa yang ditawarkan Taisu kepada mereka, dan mencapai kesepakatan seperti apa antara Istana Surgawi dengan Taisu. Namun jika diperkirakan dari apa yang telah dilakukan oleh Taisu, seharusnya tidak jauh dari kesepakatan antara Jin Taiwei dengan Taisu yang menawarkan armor dewa palsu. Namun ini masih merupakan tebakan Xiaoyan, dan jika dipikir dengan hati-hati, jika Taisu telah mendatangi Istana Surgawi, maka seharusnya kesepakatan telah terjalin. Kamu pikir kamu siapa? Berani memerintah Istana Surgawiku? Tiba-tiba, sesosok melangkah keluar dan berkata dengan keras. Sosok ini sangat tinggi dan terlihat sangat kuat. Tingginya mencapai 3 meter. Bahkan tubuhnya ditutupi dengan otot yang kuat dan kulitnya ditutupi dengan garis-garis biru yang dapat dilihat dari bagian atas tubuhnya yang telanjang. Kemudian, matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan, seolah-olah dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Tepat ketika melihat pemandangan itu, Xiaoyan berhenti sejenak karena sebelumnya Xiao Yueli telah mengirimkan transmisi suara melalui jiwanya kepada Xiaoyan. Ayah, sosok ini bernama Zanzan dan dia sangat kuat. Mengapa ayah mengatakan reinkarnasi Shizun? Jika ayah menggunakan metode ini, cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya. Pada saat yang sama, sosok ini menunjukkan senyum sinis lalu maju ke depan dan dia mencibir. Sepertinya kamu mencari kematian. Biarkan aku memberitahumu. Kamu tidak mungkin reinkarnasi dari Shizun, karena warisan dari Shizun telah diambil oleh Suzang. Mendengar itu,
Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak tahu? Aku menggunakan metode ini hanya bercanda untuk memeras kalian. Tidak peduli kamu mengetahui atau tidak, aku hanya ingin melihat ekspresi ketakutan kalian. Bicaralah dengan hormat sekelompok sampah yang ingin menjual jiwa mereka sendiri." Xiao Yueli adalah yang pertama berhenti mendengarkan, lalu dia sedikit mengerinyit dan berkata dengan suara dingin. Pada saat ini, Zanzan memandang Xiao Yueli, matanya sedikit menyipit, seolah-olah dia cukup takut pada Xiao Yueli, tapi itu sepertinya hanyalah kecemburuan, bukan ketakutan. "Anak kecil, jangan mengira kamu bisa meneriakiku hanya karena Tianzang mendukungmu. Kamu harus memanggilku senior saat kamu masih hidup." Zanzan menatap Xiao Yueli yang masih memiliki wajah kekanak-kanakan, dan membandingkan dengan monster tua seperti mereka, Xiao Yueli hanya bisa dianggap sebagai junior. "Kamu tidak bisa menyebut namaku secara langsung. Kamu harus memanggilku leluhur." Saat mata Zanzan menunjukkan sarkasme, terdengar teriakan dingin dan keras dari atas bahtera rumah hantu. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut. Dia sepertinya tidak menyangka Tianzang ada di sini, dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia jelas takut pada Tianzang dan yang lainnya. "Ini tentang aliansi Dewa Petarung. Apa yang kalian lakukan di sini? Raja Roh hari ini berbeda dari sebelumnya. Sepertinya kekuatanmu belum pulih dari keruntuhan. Apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi?" tanya Tianzang. Suara itu terus datang dari bahtera rumah hantu. Tianzang sedang berbaring di geladak, mengguncang guci di tangannya, seolah-olah dia tidak terburu-buru untuk situasi saat ini. Pada saat ini, sekelompok hantu roh dari istana surgawi telah menyebar. Meskipun hantu roh ini tidak memiliki jiwa, tapi mereka memancarkan fluktuasi yang kuat dan mengesankan. Jelas, ini adalah para elit dari istana surgawi. Terlihat dari roh hantu yang tersebar ke segala arah. Sejak istana surgawi datang, jelas mereka tidak berniat untuk kembali dengan tangan hampa. Tampaknya mereka tidak menaruh semua fokus mereka pada aliansi Dewa Petarung, tetapi sebenarnya justru sebaliknya, tujuan mereka adalah Xiaoyan. Tidak ada keraguan tentang ini, karena selain Xiaoyan, tidak ada orang di sekitar yang bisa membuat istana surgawi melakukan langkah besar ini. Bukan rahasia lagi bahwa Xiaoyan adalah atasannya, dan sekarang bahkan lebih tidak mungkin untuk menyembunyikannya lagi, dan Xiaoyan sendiri tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Semua angin dan hujan akan datang cepat atau lambat. Xiaoyan harus menghadapinya. Karena status istimewanya, dia akan melalui banyak pertempuran. Maka jika dia ingin memakai mahkotanya, dia harus menanggung beban yang berat. Ini tidak bisa dihindari oleh Xiaoyan. Mata Zanzan tenggelam, dan kemudian ada guntur yang tebal melintas di tangannya, dan dia melihat palu godam yang terkondensasi di tangannya, dan kemudian seluruh tubuhnya tersapu oleh guntur, dan ketika dia mengayunkan palu yang berat, dia datang meraung ke arah Xiaoyan melalui kehampaan. Istana surgawi tidak terus berbicara omong kosong, karena dalam pandangan mereka ini adalah waktu yang tertunda, dan sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Xiaoyan. Bahkan jika ada Tianzang, mereka tetap memutuskan untuk mengambil resiko, karena pertumbuhan Xiaoyan kejabatannya terlalu menakutkan. Anehnya, hanya dalam beberapa ratus tahun menghilang, Xiaoyan telah berhasil menerobos dari Dewa Petarung menjadi keabadian Kaisar. Jika Xiaoyan tidak dapat ditangani tepat waktu saat ini, begitu kekuatan Xiaoyan terus meningkat, mungkin akan sangat sulit untuk menangani Xiaoyan pada saat itu. Kekuatan palu godam Zanzan sangat mencengangkan. Guntur yang menderu sekuat ombak, membanjiri dan menutupi langit. Pada pandangan pertama, kekuatan guntur yang kuat dari guntur ini tidak biasa. Jantung guntur. Mata Xiaoyan tenggelam. Meskipun kekuatan guntur yang melanda dirinya belum tiba, dia bisa merasakan kekuatan penindas yang kuat dari jarak jauh. Melihat ini, Xiao Yueli memadatkan alisnya. Cahaya hitam melintas di tangannya, dan sabit Dewa Kematian muncul di tangannya. Kemudian dia berdiri di depan, melambaikan sabit Dewa Kematian di tangannya, dan tiba-tiba itu terlihat menggambar setengah lingkaran. Cahaya hitam melonjak keluar dari sabit Dewa Kematian.
meskipun tampak lebih rendah dari lautan guntur agung yang menyapu, namun saat cahaya hitam bertabrakan dengannya, lautan guntur runtuh sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, hanya beberapa badai guntur yang tersisa dan itu tidak mematikan. Kekuatan reinkarnasi mengandung aturan, jadi itu sangat kuat. Zanzan tampak terkejut saat ini. Menilai dari fluktuasi aura pada tubuhmu, kamu tidak lebih dari seorang kaisar abadi mengandalkan kekuatan reinkarnasi untuk melawanku. Tetapi kekuatan yang kugunakan tadi hanyalah 30% dari kekuatanku yang sebenarnya. Yang mulia Pluto, apakah kamu siap bertarung melawanku? Zanzan mengayunkan palu godamnya. Terlihat palu godam terasa ringan di tangannya dan sepertinya mudah untuk mengayunkannya. Meskipun ingatanku belum pulih sepenuhnya, samar-samar aku ingat bahwa istana surgawimu pernah meracuniku dan aku secara alami akan membalas kebencian ini. Xiao Yueli tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dengan pulihnya ingatannya, maka Xiao Yueli bisa menjadi semakin mendekati kekuatan yang mulia Pluto. Auranya berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan Pluto tidak pernah takut berperang, bahkan dia suka berperang. Xiao Yueli selalu ditekan oleh Tianzang. Dia telah menyebabkan banyak bencana sejak dia masih kecil dan bahkan menantang banyak eksistensi yang jauh lebih kuat dari dirinya. Ada kemenangan dan kekalahan, tetapi pada akhirnya mereka akan selalu menang. Xiao Yueli akan melakukannya sebagai metode berlatih dengan gila sampai dia dapat mengalahkan orang yang pernah mengalahkannya. Ini adalah obsesinya. Di bawah bimbingan Tianzang dan pemulihan ingatannya, Xiao Yueli menjadi semakin kuat. Dia bahkan tidak perlu berkultivasi dan kekuatannya sendiri tampaknya akan terus meningkat seiring dengan pemulihan ingatannya. Sebagai ratu dunia bawah, dia tidak pernah kekurangan semangat dunia, seolah-olah seluruh dunia membantunya untuk menjadi ratu, maka dia pasti akan menjadi ratu dunia bawah. Zanzan memandang Xiao Yueli dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu terus mengayunkan palu raksasa ke arah kehampaan. Momentum gemuruh yang ganas menyapu lagi. Xiaoyan dan yang lainnya harus mundur. Semua pasukan dari aliansi Dewa Petarung mundur. Sementara kerumunan Bianhua bergerak mendekati Xiaoyan. Xiaoyan bukan lagi Xiao Feng yang telah diabaikan Bianhua ketika dia pertama kali memasuki aliansi Dewa Petarung. Mereka tidak tahu pengaturan apa yang telah dibuat oleh tuan mereka, tetapi sekarang mereka tidak takut dan berduyun-duyun ke sisi Xiaoyan dengan segala cara, dan semuanya tampak tegas. Tampaknya selama Xiaoyan memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, tanpa disadari, Xiao Yueli telah ditarik menjauh dari Xiaoyan oleh Zanzan, dan pada saat yang sama, Xiaoyan merasakan sepasang mata yang dingin tertuju padanya. Saat berikutnya, cahaya keemasan melesat ke arah Xiaoyan, dan cahaya keemasan itu tiba-tiba meledak. Itu berubah menjadi kuali besar setinggi 1000 kaki, melesat ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi. Xiaoyan memandang Cimi yang berhenti sejenak. Situasi ini pasti mengharuskannya bergerak, tetapi sebelum dia bisa bergerak, sesosok terbang keluar dari sisi lain dan langsung menabrak kuali emas. Suara tumpul bergema, dan segera ada 2 pukulan, dan sosok bunga pantai lainnya keluar, dan lebih dari selusin sosok di udara menembak pada saat yang sama. Jelas, Xiaoyan mengetahui bahwa mereka hanyalah Dewa Petarung. Kejutan muncul di mata Xiaoyan, dan kemudian dia melihat sosok-sosok bunga pantai. Mereka semua menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Xiaoyan segera menatap Jie yang sangat akrab dengannya dan melihat Jie tersenyum canggung pada Xiaoyan. Kemudian tubuhnya memancarkan fluktuasi keabadian. Mereka semua telah mempermainkanku. Xiaoyan memiliki keraguan sebelumnya dan ada begitu banyak makhluk abadi di alam Suanyin. Namun, di mana semua makhluk abadi yang ada di dunia Sensi? Sekarang dia punya jawabannya, lalu menatap kelompok bunga pantai atau Bianhua ini. Jie, pada akhirnya kamu bahkan berbohong padaku. Xiaoyan menatap Jie dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jie menunjukkan senyum pahit. Kepribadiannya yang riang memang mudah dipercaya. Xiaoyan bahkan tidak pernah curiga bahwa Jie menyembunyikan sesuatu darinya.
karena Jie sepertinya hanya menunjukkan kekuatan Dewa Petarung dan karakternya itu tidak mudah menimbulkan kecurigaan orang lain. Bukankah ini pengaturan yang mulia? Jie bertanya pada Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan berhenti dan menatap Jie dengan marah. Jie segera mendengus dan tersenyum. Jelas dia menggoda Xiaoyan dengan sengaja. Lagi pula dia dan Xiaoyan telah bersama untuk sementara waktu di aliansi Dewa Petarung. Meskipun Jie menyembunyikan sesuatu dan tidak pernah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi dia banyak membantu Xiaoyan. Jadi itu bisa dianggap sebagai menjalin hubungan dengan Xiaoyan, dan keduanya bergaul lebih seperti teman tanpa rasa jarak. Tapi saat ini, serangan yang kuat terus menyapu di udara. Kali ini itu padat dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Menyapu dengan suara angin yang pecah, dan kelompok Bianhua di samping Xiaoyan semuanya menjarah ke depan. Menghadapi serangan istana surgawi, mereka melindungi tuan mereka tanpa ragu, dan tuan mereka adalah Xiaoyan. Tanpa kecuali, semua serangan yang datang diblokir oleh kelompok Bianhua yang membantu Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan berada di belakang dan situasi pertempuran saat ini sangat jelas. Xiaoyan terkejut melihat kekuatan kelompok Bianhua, tetapi setelah memikirkannya, mereka telah ada di aliansi Dewa Petarung sejak zaman Suzang. Jika mereka tidak memiliki kekuatan dan latar belakang yang kuat, maka mereka tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Xiaoyan tidak memikirkan hal ini dengan hati-hati sebelumnya, tetapi sekarang dia memikirkannya lagi. Keberadaan Bianhua bukan untuk mengontrol siapa pemimpinnya, tetapi hanya perlu menyembunyikan kekuatannya dan melindungi aliansi Dewa Petarung, kemudian menunggu Xiaoyan muncul. Sekarang Xiaoyan telah muncul, dan setelah membunuh Jin Taiwei, bahkan jika mereka tahu bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia, Xiaoyan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan kembali aliansi Dewa Petarung, dan saat itulah kelompok Bianhua akan muncul. Namun istana surgawi jelas datang dengan persiapan. Saat ini Ning Yao mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan, dan semua hantu roh yang tersebar di segala arah menyapu ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat ini, mata indah Xiao Yueli yang bertarung dengan Zanzan sedikit terfokus, tetapi serangan sengit Zanzan selalu menindas Xiao Yueli, membuatnya tidak dapat melakukan serangan lain, dan dia menderita dari serangan Zanzan. Serangan dan penindasan yang sengit segera membuat Xiao Yueli mengerutkan keningnya. Dia sepertinya tidak lagi terganggu dan sepertinya tidak mengkhawatirkan Xiaoyan, karena masih ada Raja Tianzang. Kita akan melakukan serangan bersama dan membunuhnya dengan satu pukulan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Wajah Ning Yao suram dan aura ungu berfluktuasi di sekelilingnya, dan kehampaan di sekitarnya tampak terdistorsi. Selain 7 Raja Roh, ada juga Kui Jun yang tubuhnya secara ajaib kembali normal setelah mereka tiba. Tetapi mereka tidak mempertanyakan Kui Jun saat ini. Tujuannya adalah untuk melenyapkan Xiaoyan yang merupakan reinkarnasi yang mulia. Zanzan menahan Xiao Yueli. Sekarang yang harus mereka hadapi adalah Tianzang, karena Xiaoyan sendiri bukanlah ancaman, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terlihat Ning Yao menyatukan 2 jarinya, fluktuasi ungu tertinggal di ujung jarinya, dan kemudian menunjuk ke kehampaan di depannya dengan 2 jarinya. Retakan ungu muncul di kehampaan. Ning Yao melangkah ke celah terlebih dahulu, dan kemudian Raja Roh di belakangnya melangkah ke celah tanpa ragu. Saat berikutnya, garis ungu ini muncul di belakang Xiaoyan. Tiba-tiba, Xiaoyan merasakan tulang punggungnya dingin. Rasa krisis ini tidak pernah dialaminya, dan ini jauh lebih kuat. Hati Xiaoyan terkejut. Pada saat yang sama, armor dewa palsu langsung muncul di tubuhnya. Sayap Valkyrie di belakangnya juga muncul. Kemudian, teknik pembentuk kehidupan berkedip di antara alisnya. Dan avatar Juchi dan avatar dewa asli bergabung dengan tubuh utamanya pada saat yang sama. Tetapi meskipun demikian, perasaan krisis masih tidak memudar. Pada saat berikutnya, kepala ular piton transparan berwarna ungu keluar dari celah terlebih dahulu, kemudian langsung menggigit ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, Cimi tidak mundur, seolah-olah dia tahu sudah waktunya untuk bergerak. Kepala ular piton itu menggigit Cimi yang mengambil inisiatif untuk maju. Kepala ular itu meledak menjadi kabut ungu saat itu, dan terlihat sosok Cimi ditembak mundur dari kabut ungu dengan kecepatan yang sangat cepat, dan seteguk darah menyembur keluar.
tetapi sepertinya tidak ada luka di tubuhnya. "Ini sangat kuat dan beracun," Jimmy berkata dengan suara rendah dengan kilatan cahaya di matanya setelah menstabilkan sosoknya. Jimmy telah memblokir serangan untuk Xiaoyan, tetapi rasa krisis yang dirasakan Xiaoyan tidak mereda sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih kuat. Sesaat berikutnya, ada lebih banyak retakan ungu tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan, dan kemudian ada sosok bergegas keluar dari setiap celah yang mengelilingi Xiaoyan dari segala arah. Setiap sosok memancarkan fluktuasi yang mengesankan, dan tujuan mereka adalah untuk membunuh Xiaoyan dengan segala cara. Mereka semua mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, menampilkan keterampilan bertarung yang paling kuat, dan sepertinya Xiaoyan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Pada saat ini, Kui Jun tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikan tombak di tangannya. Dia menusuk Hanmo yang ada di sampingnya. Ada luka berdarah, tapi Kui Jun tidak ragu dan terus berbalik dan mengayunkan tombak itu untuk menyerang Yi Buyun di sisi lain. Jelas melihat Xiaoyan sudah berada di dalam guci, tapi Kui Jun tiba-tiba menyerang Hanmo dan Yi Buyun di sampingnya, membuat yang lainnya terkejut. "Kui Jun, kamu benar-benar menjadi pengkhianat." Yi Buyun sempat bereaksi dan buru-buru menghindari serangan Kui Jun, menatap Kui Jun dengan marah. Dan Kui Jun terus menyerang Raja Roh lainnya, tetapi ekspresi Kui Jun aneh dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Kekacauan muncul dalam situasi pertempuran dalam sekejap, dan rasa krisis yang kuat menghilang. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan matanya terpaku pada Hanmo yang memiliki nafas terlemah di antara beberapa Raja Roh. Xiaoyan akan merobek sepotong daging dan darah dari istana surgawi dan tidak peduli apapun itu. Xiaoyan tiba-tiba melangkah keluar dan tubuhnya tersulut dengan api yang mengamuk. Sayap Valkyrie di belakangnya langsung mengepak, menyeret garis api dan terbang lurus ke arah Hanmo. Tapi jelas, Raja Roh lainnya tidak akan membiarkan Xiaoyan mendapatkan keinginannya. Lagi pula, Kui Jun tidak bisa membuat gelombang besar. Yi Buyun dan Yanzun menekan Kui Jun. Mereka mengunci Xiaoyan lagi, aura yang kuat menyebar, dan rasa krisis yang baru saja menghilang menyelimuti Xiaoyan lagi. Tapi saat ini, Xiaoyan telah bergegas menuju Hanmo dengan putus asa. Mata Xiaoyan berkilat dengan tekad. Istana surgawi ingin membunuhnya. Tidak peduli apa, dia harus memberitahu istana surgawi bahwa sekarang tidak mudah untuk membunuhnya. Hanmo tidak berani gegabah, bukan karena dia takut pada Xiaoyan yang menyerangnya, tetapi karena dia takut pada identitas Xiaoyan. Tidak peduli fluktuasi aura seperti apa yang dipancarkan Xiaoyan, dia tetaplah reinkarnasi dari makhluk tertinggi yang tidak bisa dilihat dengan akal sehat. Melihat Xiaoyan yang meraung ke arahnya, tubuh Hanmo terguncang, kedua jarinya memadat dan dia membidik Xiaoyan dan langsung mengeluarkan cahaya dingin. Cahaya dingin melolong, Xiaoyan harus menghindar dengan sangat cepat, tetapi saat itu mendekat, ruang bagi Xiaoyan untuk menghindar semakin kecil, dan mata Xiaoyan segera menjadi dingin. Jika dia terus menghindarinya, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Hanmo sama sekali. Sementara, rasa penindasan di sekitarnya sudah mulai menekannya. Mungkin pukulan ini tidak bisa membunuh Hanmo, tapi dia harus menunjukkan sikapnya dan memperingatkan istana surgawi. "Senior, saatnya untuk mengambil tindakan." Sebuah cahaya melintas di tangan Xiaoyan, dan labu dewa bermata 9 muncul di telapak tangannya. 6 aliran asap dengan warna berbeda menyapu dari labu dewa bermata 9, dan kemudian berubah menjadi 5 sosok. Salah satu kabut asap sepertinya langsung menghilang, dan kabut asap yang menghilang adalah gadis bayangan yang langsung bersembunyi di kehampaan. Pendekar pedang kilat, rubah iblis berekor 9, Ling Sun, dan dewa kematian muncul di belakang Xiaoyan. Mereka masing-masing menghadapi Raja Roh yang menyerang. Xiaoyan tidak pernah khawatir tentang beberapa orang ini. Lagi pula, mereka adalah yang dipersembahkan kepadanya oleh Patriark Chanmang, dan sosok yang berada di labu dewa bermata 9 juga pasti orang yang sangat penting bagi Patriark Chanmang. Patriark Chanmang mengerti bahwa jika mereka ingin benar-benar bertahan hidup, mereka harus mengikuti Xiaoyan ke Sensi. Dan alasan mengapa mereka ingin membantu Xiaoyan adalah karena hanya ketika kekuatan Xiaoyan dinaikkan ke tingkat yang cukup kuat, maka kesadaran dunia dapat dibangunkan, dan para senior di labu dewa bermata 9 menjadi makhluk sensi dan tanpa terkecuali.
Jadi tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka. Mereka harus selalu disembunyikan, dan Xiaoyan tidak bisa menggunakan kekuatan mereka sampai saat kritis dihadapinya. Beberapa raja roh tiba-tiba mengerutkan keningnya melihat ke berbagai orang yang tiba-tiba muncul. Mata mereka bingung, mereka tidak tahu dari mana mereka tiba-tiba muncul. "Bunuh!" Yansun berkata dengan marah. Pada saat ini, Ning Yao ditahan oleh Cimi, tetapi Cimi di belakang telah kehilangan lengannya, menyemburkan kabut darah dari tubuhnya, dan situasinya tampak sangat tidak meyakinkan. Ini benar-benar mampu menahan dua seranganku dengan kekuatan fisik. Kekuatan fisik semacam ini membuatku merasa sedikit familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ning Yao menatap Cimi, dan kali ini Cimi memuntahkan darah yang sepertinya tidak lagi berwarna merah cerah, tetapi itu bercampur dengan ungu. Meski kecepatan pemulihan cedera Cimi masih cepat, namun dibandingkan dengan pemulihan instan sebelumnya, ini masih jauh lebih buruk. Aku tidak menyangka tubuh dewa asli takut akan racun ini. Cimi bergumam di dalam hatinya dengan darah ungu yang masih meluap dari sudut mulutnya. Cimi memiliki keharapan yang tinggi untuk kekuatan fisik dewa asli yang dapat dipulihkan secara instan. Hanya saja hari ini, ketika dia bertemu Ning Yao setelah tubuh dewa asli diracun, itu tampak tidak berguna dan tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya. Ini adalah kelemahan dari klan dewa asli. Jika ada kesempatan di masa depan, kita harus menemukan metode detoksifikasi atau menyiapkan pil detoksifikasi yang cukup. Jika tidak, setelah diracuni itu akan menjadi titik kematian. Cimi diam-diam memutuskan di dalam hatinya. Telapak kaki Ning Yao menginjak kepala Cimi, lalu menendang wajahnya. Dengan suara teredam, seluruh sosok Cimi terbang keluar, wajahnya berlumuran darah. Ning Yao tidak melihat Cimi lagi, tetapi melihat ke ujung. Beberapa raja roh yang terjerat dan bahkan Xiaoyan harus dikepung. Menurut rencana Ning Yao, kepala Xiaoyan seharusnya sudah dipotong dan telah mati sekarang. Tidak hanya ini tidak terjadi, tetapi tampaknya ada situasi serangan balik. Sekelompok sampah. Kepala Ning Yao berkedut dan kemarahan di wajahnya sulit disembunyikan. Ning Yao mengangkat tangannya, bersiap untuk merobek kehampaan lagi. Dia ingin mendekati Xiaoyan dengan cepat, tetapi pada saat ini, mata Ning Yao tiba-tiba menyusut. Ini adalah reaksi dari krisis yang sangat kuat melandanya seketika. Ning Yao merasa tubuhnya membeku, tetapi pada saat kritis, dia masih meletus dengan kekuatan yang kuat dan berhasil menarik setengah dari tubuhnya. Cahaya dingin menempel pada tubuh yang baru saja dia tarik dan melesat melewatinya. Meskipun tidak menusuknya, angin kencang yang menyapu masih sangat dahsyat. Ning Yao terhempas dengan setengah tubuhnya yang tersapu angin kencang. Jangan terlibat dengan mereka. Bisakah kamu dan aku menonton dari pinggir? Sebuah suara terdengar santai dari belakang. Mengikuti suara itu, dia melihat Raja Tiansang memegang kendi di satu tangannya. Tiansang! Mata Ning Yao sedikit menggelap dan dia menghancurkan selip batu giok di tangannya saat ini. Kamu baru saja memberitahu Tiansun sekarang. Bukankah itu sudah terlambat? Kami adalah teman lama. Aku tahu apa yang terjadi denganmu. Menilai dari aura yang kamu pancarkan, kamu dan aku tidak perlu bertarung, kata Tiansang perlahan. Dia berkata sambil mengguncang labu anggur di tangannya. Anggur mendesis di labu, seolah-olah menafsirkan situasi pertempuran yang kacau. Tetapi sebenarnya selalu ada di tangan Tiansang. Karena kamu sangat percaya diri, seharusnya kamu telah mengambil tindakan untuk menghancurkan istana surgawiku sejak lama. Jadi apa yang kamu takutkan? Ning Yao tidak terburu-buru saat menghadapi Tiansang dan bahkan berkata dengan tenang, aku khawatir ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhmu. Kamu dapat memahami bahwa itu berguna untuk menjagamu. Tapi menurutku kali ini waktu itu akan segera datang. Jika tidak, kamu tidak akan datang ke sini dengan cara apapun. Kamu ingin membunuhnya, bukan? Tiansang sama tenangnya. Keduanya adalah jahe tua dan yang satu lebih panas dari yang lain. Sekarang sepertinya kita berdua memiliki sesuatu untuk ditakuti. Tetapi reinkarnasi Tuan di depanku mungkin akan mati di sini dalam kehidupan ini. Ning Yao tampak sangat percaya diri dan Raja Tiansang juga tersenyum. Pendukung di belakangmu mungkin sangat besar, tetapi bagaimana jika seluruh sensi melindunginya?
Raja Tianzang sedikit tersenyum. Jangan terlalu percaya diri. Reinkarnasi tuan macam apa yang hanya seorang keabadian kaisar? Sepertinya napas tubuh yang kuat dan lemah selalu dipinjam melalui semacam metode rahasia. Bahkan jika kami membunuhnya, memangnya kenapa? Ning Yao berkata langsung. Dia mencibir dan nadanya perlahan menjadi sarkastik. Situasi yang dihadapi Sensi sekarang, menurutmu berapa lama itu bisa bertahan? Sensi akan dihancurkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kehendak Sensi tidak bisa menghentikannya. Apalagi yang disebut reinkarnasi yang mulia. Yang mulia sudah mati dan tidak ada hal seperti itu di dunia. Dia hanyalah bidak catur yang digunakan oleh Sensi untuk menunda waktu. Lanjut Ning Yao, senyum di wajahnya menjadi lebih ganas dan dia sepertinya sangat yakin dengan keputusannya. Kedengarannya sangat masuk akal. Tapi pernahkah kamu mendengar bahwa kamu hanya dapat dilahirkan kembali dari abu api? Dia seperti ini, dunia juga seperti ini. Semuanya memiliki titik balik. Kamu mengatakan bahwa yang mulia saat itu jelas memiliki kemampuan untuk menghapus istana surgawi. Tetapi mengapa dia tidak melakukan itu? Raja Tianzang menatap Ning Yao yang tertawa liar. Wajahnya selalu tenang dan dia membalas Ning Yao dengan nada tidak tergesa-gesa. Keduanya telah menyaksikan keberadaan Sensi dengan waktu yang lama. Dan mereka adalah satu-satunya yang mengerti apa arti semua yang terjadi sekarang atau apa yang akan terjadi di masa depan. Siapa bidak catur itu? Aku khawatir kamu belum mengetahuinya. Tidakkah menurutmu kamu tidak dapat dibandingkan dengan yang mulia dalam hal cara berpikir? Raja Tianzang terus berbicara ketika dia melihat Ning Yao yang terlihat bodoh. Mata Ning Yao menjadi lebih suram. Percakapan antara keduanya seperti permainan catur. Jelas dia melakukan langkah pertama, tapi itu tidak berarti dia bisa menang. Pada akhirnya dia jatuh ke dalam kematian. Ning Yao melihat pertempuran di kejauhan. Pada saat ini, Raja Tianzang menahannya, membuat Ning Yao tidak dapat bergabung dalam pertempuran. Pada saat ini, Zanzan di ujung tampaknya tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Meskipun sulit bagi serangan Xiao Yueli untuk melukainya, namun setelah terluka oleh sabit kematian Xiao Yueli, tidak hanya kecepatan penyembuhan lukanya sangat berkurang, tetapi juga jiwanya akan terpengaruh dan dia tanpa sadar merasa kagum pada Xiao Yueli. Jadi ketika Zanzan bertarung dengan Xiao Yueli, matanya berangsur-angsur menjadi suram dari sebelumnya dan kekuatan reinkarnasi bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Jika tidak, istana surgawi tidak akan mengambil risiko besar untuk pergi ke dunia bawah untuk merebut kekuatan ini. Meski pada akhirnya gagal, namun istana surgawi selalu mendambakan kekuatan reinkarnasi Pluto. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.